Asik tuh naik sampan jalan-jalan keliling kota. Terus abis itu ngapain? Tenar, viral. Biar apa? Nah, jika Anda benar-benar seorang pemimpin, seharusnya Anda ikut merasakan apa yang rakyat Anda rasakan. Tidak begini caranya. Naik sampan rakyatnya yang mendorong membawa bantuan. Anda ini siapa? Raja. Aku yakin kalau para pejabat-pejabat ini tahu kisahnya Umar bin Khattab, harusnya mereka malu semalu-malunya, atau mungkin nggak bakal malu karena urat malunya udah terputus. Kamera action ya. Jadi pemerintah, pemimpin mau bertemu atau mau memberi bantuan kepada yang terkena bencana banjir ya kan, harus naik perahu ya, takut kena air ya kan. Situ makanan yang tak seberapa dia pun naik perahu ya kan. Harusnya aku rasa orang lebih simpati lagi kalau kau sendiri berenang ya, lebih simpati orang, dan tidak perlu kali bawa-bawa kameramen. Jangan harus sekali orang tahu, harus sekali dunia ini tahu kalau kau tuh berkunjung melihat apa namanya korban itu masyarakat kau ya. Tapi kok kayak aku mungkin ya, aku ingin dipublikasikan untuk apa, supaya teman-temanku melihat aku datang, karena nggak ada pula apa jad aku di situ harus datang, tapi karena ada hatiku yang hati nuraniku untuk membantu, tapi aku juga ingin dipublikasikan karena aku mungkin membawa bantuan dari teman-teman aku. Misalnya wajar kalau aku perlu ada yang kamerakan. Lah kalau pemimpin ngapain kau pakai kamera, ngapain? Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menaiki perahu untuk menyalurkan bantuan ke Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bersama dengan timnya, dia membawa kebutuhan pokok di perahu untuk dibagikan kepada warga. Dia memilih menggunakan perahu lantaran air banjir masih tinggi, sehingga akses untuk menyalurkan bantuan baru bisa dilakukan menggunakan perahu. Saat menyusuri banjir dengan perahu, Bobi dan timnya menanyai warga yang dijumpai di sepanjang jalan. Kemudian perahu akan berhenti jika ada warga yang membutuhkan bahan pokok untuk menyambung hidup. Dia juga memberikan stok pampers kepada seorang ibu yang memiliki anak. Dia berpesan agar ibu tersebut memberikan pampers kepada orang lain yang meminta dan membutuhkan. Setelah itu, dia juga bertolak ke Desa Air Hitam Dusun 2 Kecamatan Gedang untuk mendistribusikan bantuan. Selanjutnya, dia menuju ke posko pengungsian MAN 1 Langkat dan membawa bantuan logistik untuk para pengungsi. Nah, warga di sana juga mengeluhkan kepada Bobi mengenai kebutuhan listrik dan air bersih di posko. Jad aku di situ harus datang, tapi karena ada hatiku yang hati nuraniku untuk membantu, tapi aku juga ingin dipublikasikan karena aku mungkin membawa bantuan dari teman-teman aku. Misalnya wajar kalau aku perlu ada yang kamerakan. Lah kalau pemimpin ngapain kau pakai kamera, ngapain? Kalau ada wartawan, kalau memang bagus kau pasti di syutingnya lah kau itu ya. Jadi kok kayak gini nampak kali ya kan, nampak kali apa supaya jangan dibilang orang nggak kerja, aku buktinya aku masuk gitu ya kan.
Capek kita nongol kayak gini nih. Lucu-lucu kali memang kelakuan pemimpin-pemimpin di negara kita nih ya. Ada pula lagi yang lucunya ya kan, karena namanya diungkit-ungkit dengan kasus-kasus tapi tak tersentuh ya kan. Sibuklah dia masuk bantu bawalah beras yang 5 kilo tuh dengan gaya ngos-ngosan, keberatan itu aja berat kau. Belum dosa kau lagi kau pikul ya. Ada lagi ya. Yang sibuk-sibuk pula pakai baju anti peluru, rompi, ya kan, datang ke tempat banjir gitu bukan pakai baju pelampung, anti peluru, rasa dia takut ditembak. Ada musuh situ rasa. Terus orang apa nih mati ketakutan duluan ya kan. Ada pula lagi si Longor bin Dudung bin Goblok bin PA ya kan. Di situ orang kelaparan, orang aja nggak makan, ya kan? Sibuk pula dia mau ngasih anak olahraga. Emang bisa dimakan tuh, barbel tuh, bisa dimakan itu. Terus kau pikir orang tuh kegemuan karena air gitu, minum air banjir gitu. Jadi kau suruh olahraga supaya langsing, ya kan? Jangan kayak kau kali lah ya, buncit perut gitu ya. Dan yang lebih lucu lagi, ya, disitulah masyarakatnya sedang menjerit-jerit kelaparan ya. Di situ pula ya tidak mendengarkan ya, tidak ada gercepnya gitu ya kan, alasan ABC tek kucing lah ya kan. Tapi sementara orang dari luar negeri sana sampai bantuannya cepat, nggak terima, malu mungkin ya, malu ya, jadi suruh nggak diterima bantuan dari luar negeri. Kalau kau mampu ya, kau mencukupi di masyarakat kau nggak perlu menjerit terus kau langsung datang. Seharusnya pun kalau udah ada peringatan dari BMKG itu seharusnya memang sudah ada antisipasi ya, sudah dipersiapkan semua masyarakatnya untuk bila satu saat nanti ada kejadian yang seperti diprediksi, sudah ada tempat untuk berlindung. Kemudian sudah dipersiapkan tuh ABCD-nya. Kurasa orang-orang luar nggak perlu lagi membantu. Kenapa? Tidak terjadi korban jiwa ya. Ini bukan korban jiwa lagi ya kan. Belum lagi udahlah harta benda ya kan. Keluarga hilang, belum lagi desa pun nyut juga, ya kan? Tadi mana orang tuh tinggal nanti? Kalau pasca daripada bencana ini, itu pun sok-sokan orang berbaik hati, ya kan? Mengulurkan tangan untuk membantu, disuruh pula tidak terima, suruh pergi, ya kan? Sementara rakyatnya sangat membutuhkan. Nggak paham lagi aku dengan orang-orang nih, ya. Makanya kalian ini sok-sokan yang luar-luar daripada Aceh nih, luar daripada Sumatera nih, sok kali kalian ngenyang-ngenyang orang Aceh tuh. Dulu mau minta ini, sombong, begini, begono, sekarang minta bantuan, wajar orang tuh minta bantuan. Ya. Mereka itu ya, isi daripada bumi mereka itu larinya kemana? Masih dialihkan ke pusat. Bukan untuk orang itu sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang ini mereka dalam keadaan seperti ini, wajar kalau pusat harus bantu, pemerintah harus bantu. Jangan suka-suka hati kalian bilang kayak gitu. Kalau mereka istilahnya kata mereka itu bukan bangsa Indonesia, orang itu nggak perlu pula minta maaf pemerintah. Ngapain orang minta maaf pemerintah kalau mereka bisa mengelola daerah mereka sendiri? Pajak pun harus juga dibayar. Dan kadang-kadang nih orang-orang yang di luar daripada Aceh nih, kok ngomong tuh nggak pakai otak, ya? Pakai otak kau, sama. Aceh dengan kau tuh sama, sama-sama punya hak di negara ini, sama-sama ya harus juga dibantu jika ada bencana seperti ini secepatnya. Nggak ada anak tiri anak kandung, ya. Suka hati kalian. Jadi harus adalah rasa persaudaraan, harus ada rasa persatuan, karena kita ada di bumi yang sama, bumi Indonesia Raya. Tolonglah ya kamera, action kurangin. Assalamualaikum.
Bayangin, setiap malam Sayyidina Umar bin Khattab ini keliling kota untuk memastikan bahwa gak ada rakyatnya yang kelaparan. Bahkan saat dilanda bencana kelaparan, Umar bin Khattab ini lebih memilih untuk memberikan semua makanan yang ada di rumahnya untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Dan beliau hanya memakan remahan roti yang dicelupkan ke air tawar. Anda bisa nggak kayak gitu? Masih makan enak kan Anda kan? Yang mungkin aku sebut urat malunya udah habis karena cerita ini sama kayak cerita kemarin. Jadi ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang berkeliling melihat seorang ibu yang anaknya kelaparan sedang memasak batuk. Beliau mendekat ke ibu itu dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian ibu itu menceritakan semua keluh kesahnya bahwa Amirul Mukminin ini sungguh kejam, tidak ada makanan untuk kita semua. Lalu beliau langsung pulang ke rumah ke gudang untuk mengambil gandum, sekarung gandum, dan ia langsung bawa dipikulnya sendiri ke tempat ibu itu. Sama kan kayak yang kemarin terjadi. Bedanya cuma Umar bin Khattab nggak ada kamera. Dan kita lihat pemimpin sekarang kalau ada bencana langsung cari angle yang bagus. Kamera on di mana-mana di semua sisi. Untuk apa? Untuk dokumentasi supaya kelihatan bantu aja. Padahal mah aslinya nggak pengen bantu. Ngapain? Emang kalau benar-benar pengen bantu itu harus yang naik sampan. Anda itu seorang pemimpin. Harusnya Anda merasakan apa yang rakyat Anda rasakan. Aku yakin kalian nih para pejabat-pejabat dan pemimpin nih pasti masih bisa tidur dengan nyenyak kan? Kalian di atas kasur empuk di ruangan ber-AC, sedangkan rakyat kalian tidur di atas lumpur kedinginan, nggak punya baju, nggak punya selimut karena udah hanyut. Kalian masih bisa tidur nyenyak dan bermimpi indah. Astagfirullahaladzim sih. Bagaimana nanti kalian dihisab di yaumil qiyamah? Apa kalian nggak tahu? Apa yang akan kalian jawab ketika Allah menanyakan semua itu? Dan semua rakyat bilang kalau kalian adalah pemimpin yang paling. Apa kameramu yang akan membelain? Video-videomu itu yang akan membelain kamu nanti di akhirat? Gak ada ya. Mending daripada kebanyakan blunder, lu diem aja. Gak usah kebanyakan aksi yang gak normal, aksi yang gak masuk akal dibandingkan nanti semua masyarakat marah. Kalau emang kalian masih punya rasa malu, belajarlah dari Umar bin Khattab.